أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official, yang pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah berita ya. Saya tuh lihat di kompas.com itu ada sebuah kelompok atau komunitas pengajian yang menganjurkan untuk infak 1 juta dan dijanjikan wajib masuk surga. Ini kan kayak mirip-mirip di kelompok kita yang dulu. Meskipun secara pengajian kayaknya sih lebih jelas yang ada di Jokam ya. Kayaknya seperti itu. Jadi langsung saja ya kita bacakan beritanya agar tidak salah informasi, dan juga nanti akan kita bandingkan ya dengan kelompok Jokam itu persamaan dan perbedaannya seperti apa. Janji surga berbayar dan aktivitas keagamaan tanpa izin di Kota Bekasi tuai penolakan warga. Nah, ini menjanjikan surga itu. Jadi kalau kelompok-kelompok yang sesat itu ya, salah satu ciri indikasinya adalah mewajibkan jamaahnya atau tolib santrinya itu akan diwajibkan masuk surga. Jadi yang iming-iming surga, janji-janji surga itu adalah salah satu ciri atau indikasi kelompok yang sesat ya. Tapi juga harus diukur ya, ini janji surganya ini dengan syariat apa enggak. Kalau janji surganya ini dengan mengada-ngada tanpa didasari oleh syariat, maka itu adalah kelompok yang sesat. Warga perumahan Dukuh Zamrud, Kelurahan Cimuneng, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mengaku resah dengan aktivitas keagamaan yang digelar di sebuah rumah tanpa izin resmi dari lingkungan setempat. Menurut tokoh agama setempat, Abdul Halim, kegiatan tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan dari RT maupun RW. Nah, contohnya seperti di Jokam juga seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan mereka itu terkesan eksklusif, dan juga tempat pengajiannya itu agak masuk ke gang. Biasanya seperti itu. Jadi masjidnya itu tidak di tepi jalan. Karena mungkin secara historis sejarah dulu itu ya masih bersembunyi ya. Karena takut pengajiannya itu nanti didengar oleh orang luar. Jadi ciri agama yang lurus atau kelompok yang benar itu tidak takut untuk diuji, tidak takut untuk dilihat kelompok yang lain atau orang yang lain. Jadi ciri ajaran yang sesat itu biasanya sembunyi-sembunyi. Salah satunya seperti itu. Jadi dia sembunyi-sembunyi di tengah kaum muslim yang sudah ramai ini, dan membahas atau mengkajikan suatu pemahaman atau doktrin ya, lebih tepatnya doktrin-doktrin yang nanti akan brainwash lah untuk para jamaahnya. Ia nggak ada izin lingkungan RT dan RW, ujarnya saat ditemui di sebuah masjid. Kegiatan itu berlangsung di rumah berwarna hijau bercorak kuning milik perempuan berinisial PY yang akrab disapa Umi Cinta oleh warga. Jadi biasanya mereka itu juga baik ya, bersosialisasi dengan warga. Akan tetapi biasanya pengajiannya itu ya itu tadi, kalau nggak di musola yang masuk gang, kemudian di rumah yang kemudian pintunya ditutup ya. Pintunya ditutup. Harusnya dakwah Islam, dakwah ukhuwah itu ya, harusnya malah mengajak orang lingkungan sekitar itu untuk ikut ngaji, dan juga tidak terkesan eksklusif ya. Jadi jangan mengajak orang terlebih dulu baru didoktrin. Tapi yes, adakan kajian umum, sampaikan kepada warga mana ini yang benar dan mana ini yang perlu didakwahi. Hal-hal seperti itu yang mungkin yang lebih dibutuhkan di ring 3 atau di warga yang mungkin untuk babagan syirik dan juga tauhid itu mereka belum paham. Bahkan juga mungkin masyarakat kita itu banyak yang belum sholat di lingkungan kita ya.
itu ya lebih utama kita harus mendakwakan hal-hal tersebut ya. Kita mengenal Allah dan kemudian mengajak mereka untuk sholat, mengajarinya pastinya ya. Menurut Abdul, PY telah menggelar aktivitas tersebut selama 8 tahun, diikuti sekitar 70 anggota. Pertemuan rutin diadakan setiap akhir pekan mulai pukul 5 waktu subuh ya ini pastinya, hingga menjelang 12 siang. Sudah lama ya ini ya, sekitar 8 tahun ini ya, masyarakat sekitar kok diam saja ya. Harusnya ada gerakan lah. Maksudnya kalau memang itu ajarannya itu terkesan eksklusif dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka harusnya warga juga mengusik ya jauh-jauh hari gitu, menyuruh pindah atau mentabayuni apa yang diajarkan. Kemudian jika memang bertentangan mungkin bisa diskusi. Kalau ya tetap secara mediasi kurang bisa diterima ya mungkin ya bisa dibubarkan pengajiannya ya, karena mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Jadi kalau sudah terbukti ya mau nggak mau ya warga kita mengusir karena kita sudah melalui jalur mediasi. Kemudian apa yang memicu keresahan warga? Keresahan warga tidak hanya dipicu oleh ketidakteraturan perizinan. Berdasarkan pengakuan mantan anggota kelompok tersebut, ada iming-iming masuk surga bagi anggota yang membayar infak sebesar 1 juta. Ada keterangan kalau mau masuk surga dibayar 1 juta, kata Abdul. Abdul ini adalah salah satu mantan pengikutnya ya. Selain itu, kehadiran anggota yang memarkir kendaraan sembarangan di sudut jalan perumahan membuat warga semakin geram. Sudah tempatnya ini di perumahan, kajiannya eksklusif, pintunya ditutup, apalagi mendoktrin jamaahnya untuk berinfak 1 juta untuk masuk surga. Mirip-mirip ini dengan Jukam ya. Kalau di Jukam itu ya mewajibkan jamaahnya untuk infak persenan selama 1 bulan itu ada yang 2,5%, 5%, 7,5%, ataupun 10% tergantung banyaknya penghasilan orang tersebut. Ya tujuannya apa? Tujuannya ya surga itu tadi, karena salah satu bapak yang saya datangin itu didoktrin bahwa dia masih dikatakan jamaah itu ketika dia itu masih infak persenan, dia itu masih IR, dia itu masih hibah-hibah. Jadi ketika orang tersebut itu sudah tidak mau IR, sudah tidak mau persenan, maka orang tersebut sudah dikatakan bukan orang jamaah lagi. Jadi ya Islamnya itu tidak sah. Kalau Islam tidak sah ya alamatnya mana? Pasti ya neraka, kekal di neraka, tidak bisa masuk surga. Surganya Jokam tapi ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini ya, apalagi kalau UUD ujung-ujungnya itu duit ya, ujung-ujungnya itu uang ya, mungkin ini adalah salah satu indikasi kelompok yang sesat. Jadi kalau infak itu ya semampunya ya, dan juga orang itu juga tidak bisa dipaksa untuk berinfak. Jadi kalau dia memiliki kelonggaran uang ya orang tersebut pasti akan menginfakkan sebagian hartanya. Jadi kita sebagai dai atau tokoh agama ya hanya mengkajikan bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang mau berinfak. Ya hal tersebut saja. Jadi kalau itu kembali kepada dirinya masing-masing lah, nafsi-nafsi lah. Dalam kasus yang ini itu juga ada mantan pengikutnya ya, mantan Islam Jamaah. Jadi mantan Umi Cinta ya, jamaahnya Umi Cinta itu bersaksi bahwa kalau pengen masuk surga harus membayar 1 juta rupiah atau infak uang tersebut. Ya gimana ya, yang paling tahu dalamnya rumah itu ya tuan rumah. Jadi ketika kita itu belum masuk atau belum benar-benar menjadi kelompok mereka, itu ya kita belum tahu apa bahasanya ya, juruan-juruannya ya, dalam-dalamannya itu seperti apa. Tapi kalau sudah mantan ya bisa dipastikan dia itu tahu dari A sampai Z ajarannya seperti apa. Warga juga mengeluhkan perubahan perilaku sejumlah penghuni yang menjadi anggota PY. Beberapa istri tersebut berani melawan dan mengancam cerai suami, sementara anak-anak menolak menuruti orang tua. Keadaan ini dinilai mengganggu keharmonisan rumah tangga di lingkungan tersebut. Sebelumnya, PY dan pengikutnya pernah menggelar kegiatan serupa di perumahan lain, namun penolakan warga setempat membuat mereka pindah ke Dukuh Zamrud.
Nah, kalau sudah menimbulkan efek yang buruk seperti ini, karena ya hal-hal seperti ini adalah brainwash lah. Brainwash atau cuci otak. Jadi mereka itu dibuat taklid atau dibuat ta'assub atau fanatik terhadap kelompoknya, ya itu jiwa loyalnya terhadap komunitas atau kelompok tersebut itu dibangun setinggi mungkin, dan kemudian mungkin ya salah satu kenapa dia tidak taat kepada suaminya ataupun tidak taat kepada orang tuanya itu ya karena orang tuanya itu tidak join dengan kita, tidak ikut ngaji dengan kita. Jadi apa yang disampaikannya itu ya kita itu hawanya itu pengen marah aja ya. Rasa emosi itu akhirnya tumbuh. Jadinya kayak diajak ikut ngaji nggak mau. Kemudian dinasehati sesuai dengan doktrin kelompoknya tidak bisa. Akhirnya ya perempuan itu ya pengen meminta cerai. Ya itu juga ada karena merasa suami istri ini tidak semanhat ya. Ada yang mengistilahkan seperti itu. Jadi beda kelompok atau beda ideologi, beda metode cara beragama. Kemudian merasa ini seperti bukan Islam lagi, seakan-akan seperti sudah Islam lagi. Makanya ada istri atau suami yang meminta cerai. Naudzubillah min dzalik. Kelompok ini juga sering dibubarkan ya. Salah satunya di kelompok saya itu ya. Kalau membahas Jokam itu ya di kelompok saya itu membangun masjid itu juga digegeri oleh masyarakat. Jadi kalau untuk masalah gegeran atau persekusi ataupun larangan-larangan untuk membangun itu ya karena sikap mereka sendiri. Coba mereka berdakwah lebih terbuka, tidak mengajarkan hal-hal yang menyimpang, kemudian berdakwah dengan cara yang baik terhadap masyarakat di sekitarnya, ya pasti diterima. Tapi kalau sudah membawa hal-hal yang menyimpang ya mau nggak mau warga yang bergerak ya, warga yang di lingkungan tersebut. Jadi ya jangan sampai kantum mengikuti kelompok-kelompok yang seperti ini. Jadi kalaupun ketika digegeri oleh masyarakat itu ya jangan baper, jangan merasa sakit hati, tapi coba introspeksi diri. Awalnya warga menerima keberadaan PY, tetapi suasana mulai memanas setelah informasi terkait praktek eksklusif dan tertutup di kelompok itu tersebar. Nah, bener kan? Hal-hal yang menyimpang itu biasanya eksklusif atau terkesan eksklusif gitu loh. Jadi jangan baperan lagi ya. Jadi kalau antum itu mengadakan pengajian ya, teman-teman itu pengen mengadakan pengajian meskipun ini tidak mengajarkan hal-hal yang sesat gitu ya. Kita mengajarkan hal-hal yang lurus, hal-hal yang disampaikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu ya jangan sampai ruangannya itu tertutup. Sampaikan di masjid. Kita juga berkolaborasi dengan masyarakat ataupun tokoh warga setempat. Ya, kita jangan nyeleneh lah bahasanya. Gimana ya? Jadi ketika kita itu nyeleneh ataupun merasa beda ataupun merasa kita itu lebih baik dari kaum muslimin yang lain karena mereka itu ya masih banyak perlu diedukasi ya. Kemudian kita merasa diri kita itu lebih alim, lebih pintar, lebih paham sunnah, lebih paham keilmuan, lebih paham Quran hadis, dan lebih-lebih yang lain. Hal-hal jumawa seperti itu nantinya akan menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Jadi kalau niat antum itu berdakwah, dakwahlah dengan cara yang baiknya, dengan cara yang ahsan itu. Jadi bagaimana metode kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana aksi protes warga terjadi? Situasi memuncak pada Minggu 10 Agustus 2025 pagi. Warga menggelar aksi damai di depan rumah PY saat kegiatan berlangsung. Oh, ini mungkin aksi demo itu, bukan aksi damai ya. Mereka membentangkan spanduk berisi tanda tangan penolakan baik di depan rumah PY maupun di gerbang perumahan. Spanduk itu menjadi simbol penegasan bahwa warga menginginkan kegiatan tersebut dihentikan. Jadi kalau sudah menimbulkan keresahan warga, menimbulkan ketidaknyamanan warga, jadi ya siap-siap kegiatannya itu diberhentikan. Entah itu kita itu mengajarkan kesesatan maupun tidak ya. Jadi ketika kita itu metodenya itu kurang bagus, kita biasanya ya di demo. Bukan berarti ketika kita itu mendakwakan itu kita harus
nyemplung jegur ikut dengan kegiatan masyarakat itu tidak. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin masih berbau syirik atau kegiatan yang kita tidak nyaman, kita tidak cocok di hati kita, ya kita tidak perlu mengikuti. Jadi masih banyak kok persamaan-persamaan kita itu dengan masyarakat sekitar itu. Dan bagaimana kita itu menyampaikan atau mendakwakan ajaran Islam ini supaya bisa diterima oleh masyarakat dengan cara yang bagus harusnya ya. Nabi itu juga mengajarkan seperti itu. Bahkan Nabi pun ditegur langsung sama Allah ya, jika kamu itu mengajak mereka dengan hati yang keras, maka mereka itu akan lari. Jadi ya jangan bersikukuh atau kekeh bahwa wih yang benar, ajarannya benar seperti itu. Ya nantinya ya jadinya ya gegeran pastinya. Itu loh, kita didemo oleh warga. Selain itu, warga merasa tersinggung setelah PY melaporkan seorang tokoh agama wanita setempat dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu disebut membuat kesehatan tokoh agama tersebut memburuk hingga meninggal dunia. Meski warga telah memohon agar laporan dicabut, permintaan itu diabaikan. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan mereka itu dirasani atau digibahi oleh ibu-ibu ya. Kemungkinan jadi ketika itu dirasa itu fitnah, akhirnya si PY ini membuat laporan ke polisi. Jadi ketika ibu-ibu mungkin yang ekonominya lemah ya, mohon maaf, itu akhirnya ya takut ya kalau dilaporkan polisi. Itu biasanya orang-orang di kampung itu ya kaget gitulah. Akhirnya ya sakit akhirnya ya meninggal dunia ya. Kasihan sebenarnya, kita doakan ibu ini semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Upaya konfirmasi ke rumah PY tidak membuahkan hasil karena ia tidak berada di lokasi. Dia enggak di sini, ujar Toto Sutarno, warga sekitar. Jadi ya seperti di Amirnya Jokam ya, pasti tokohnya itu ya disembunyikan. Jadi ya delik sini, sembunyi di sini, sembunyi di sini, seperti itu. Jadi ya sulit ya kita itu untuk bertemu atau bertabayun atau komunikasi langsung dengan mereka. Jadi mereka tuh mungkin juga bertakiyah ya, atau berbudi luhur ya, seperti di Jogja macam itu. Kita ada budi luhur. Jadi kita ya dibolehkan untuk berbohong. Ajaran-ajaran seperti ini adalah salah satu ciri ajaran yang menyimpang karena Islam itu tidak mengajarkan kebohongan ya. Sekali lagi, Islam itu tidak mengajarkan kebohongan. Jadi ketika ajaran tersebut itu membolehkan berbohong, kemudian kok diajak diskusi itu sulit, ya ini adalah salah satu indikasi ajaran yang menyimpang. Terakhir, menurut Toto, PY jarang menempati rumah tersebut. Warga berharap pihak berwenang dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka menilai keberadaan kegiatan keagamaan tanpa izin dan perilaku yang memicu konflik sosial harus ditangani agar situasi di lingkungan kembali kondusif. Jadi juga saya memohon atau meminta untuk aparat dan juga selain tokoh masyarakat itu juga ada Bapak Polisi, ada MUI, mungkin bisa menegakkan ataupun membina ya, ataupun mengajak diskusi atau memediasi dengan kelompok-kelompok yang model-model seperti ini. Jadi ya mereka itu ya perlu dibina. Jadi ya karena warga itu sulit untuk bertemu dengan tokohnya itu ya harusnya ya aparat yang bertindak, karena kita itu di negara demokrasi, kita itu di negara yang ada pemimpinnya ya, ada aturannya, semuanya itu ada aturannya. Jadi kita juga tidak mungkin tiba-tiba anarkis itu kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif itu ya, kalau bisa jangan ya. Jadi kita mungkin bisa lapor ke desa ya, ke aparatur desa untuk memediasi. Kalau sudah tidak bisa ya mungkin bisa ke kecamatan atau ke kabupaten atau ke daerah. Itu ya hal-hal tersebut itu jika kita benar-benar ada bukti, kita ada rekaman atau seperti apa ya kita laporkan ke pihak yang berwenang. Tayyip, hal-hal seperti ini tuh sebenarnya juga banyak ya, tidak hanya di kelompok Umi Cinta ataupun Jokam ya, mungkin di kelompok-kelompok yang lain juga banyak hal-hal yang eksklusif, hal-hal yang nyeleneh, ajaran-ajaran yang tidak ada syariatnya itu ya banyak. Makanya kita itu jangan memakai kacamata kuda ya, kita harus banyak referensi, kita itu juga harus banyak ngaji, jangan hanya menganggap kelompoknya yang paling benar, bisa jadi kelompok kita lah yang perlu banyak belajar gitu kan. Kalau bisa itu ya kita itu masih merasa bodoh ya. Kalau bisa itu kita merasa bodoh, jangan sampai kita itu merasa pintar. Nah, kalau kita sudah merasa pintar itu akan membuat kita sulit menerima nasihat
Gitu nggih. Nasihat ini untuk semuanya ya, terlebih untuk diri saya pribadi. Jika memang ada kekurangan dari diri saya juga siap menerima masukan, mungkin bisa dikritik lewat kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.